Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap semangat, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280. Aku percaya. Kita berdoa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih penyertaan daripada Allah Bapa dan kasih persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan untuk kita pada pagi hari ini dari Yohanes pasal 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 20 lalu, gabinena si Thomas mengadu si ibana. "Tuhaku jala debataku." Tema daripada renungan kita hari ini, yakni terbukti dulu, baru percaya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Thomas yang sering dijuluki Thomas yang ragu adalah salah satu bagian dalam kisah Alkitab yang paling manusiawi dan paling menghibur bagi kita yang kita hidup jauh setelah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Thomas sangat jelas mewakili sisi jujur dalam diri kita yang terkadang bergumul dengan keraguan, yang membutuhkan bukti nyata sebelum dapat sepenuhnya percaya. Ketika murid-murid lain dengan sukacita bersaksi, "Kami telah melihat Tuhan," Thomas tidak serta-merta ikut bersukacita. Ia menetapkan syarat yang sangat spesifik dan fisik. Ia harus melihat dan menyentuh luka-luka Yesus. Mungkin ini terdengar sebagai bentuk ketidakpercayaan yang keras kepala, tetapi bisa juga dilihat sebagai kejujuran hati yang terluka karena kehilangan sang guru dan sulit menerima kabar yang terlalu luar biasa untuk dipercaya begitu saja. Ia tidak mau terjebak di dalam harapan yang palsu. Saudara-saudari, cara Yesus menanggapi Thomas. 8 hari kemudian Yesus muncul kembali. Kali ini dengan kehadiran Thomas. Yesus tidak menegur Thomas dengan keras karena keraguannya. Sebaliknya, Yesus dengan penuh kasih dan kesabaran memenuhi permintaan Thomas. Dia mengundang Thomas untuk menyentuh luka-lukanya. "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah," kata Yesus. Perjumpaan pribadi dengan Yesus yang bangkit inilah yang mengubah Thomas. Ketika ia berhadapan langsung dengan bukti kebangkitan, dengan Tuhan yang mengenalnya, memahami keraguannya, dan menemuinya di tengah pergumulannya. Keraguannya menjadi sirna. Ia tidak lagi membutuhkan bukti fisik untuk disentuh. Pengakuan iman yang keluar dari mulutnya adalah salah satu pernyataan yang paling agung tentang keilahian Kristus dalam seluruh Injil. "Ya Tuhanku dan Allahku." Dari kedalaman keraguan, lahirlah pengakuan iman yang paling kuat. Ini yang menjadi tegas. Lalu memaknai pengakuan Thomas seperti diungkapkan renungan ini bagi kita saat ini. Dapat dikatakan bahwa Thomas berubah dari penuh tanya menjadi penuh keyakinan. Lalu penuh misi. Yang pertama, Thomas yang penuh tanda tanya dan ragu, atau iman yang bergumul.
pertanyaan terbuka. Ketika para murid lain berkata, kami telah melihat Tuhan. Thomas tidak langsung percaya. Ia berkata dengan jujur, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, aku tidak akan percaya. Yohanes 20:25. Thomas bukan tidak mau percaya, tetapi ia ingin memastikan, ia bergumul. Ini menunjukkan iman yang jujur dan terbuka. Ia tidak pura-pura percaya untuk menenangkan hati orang lain, tetapi ia ingin bertemu dengan Tuhan secara nyata. Dalam pergumulan ragunya, Thomas tetap mencari Tuhan. Ia tidak pergi meninggalkan komunitas murid-murid lain. Ini yang positif. Yang kedua, iman bukan kebal dari pertanyaan. Iman yang sejati bukan berarti kita tidak pernah memiliki pertanyaan, tetapi iman yang sejati adalah memilih tak percaya di tengah banyaknya pertanyaan. Atau Thomas mengajarkan bahwa meragukan bukanlah akhir dari iman. Asal kita mau terus mencari jawaban dan mencari kebenaran dan menantikan jawaban itu dari Tuhan. Yang kedua, Thomas yang penuh dengan keyakinan, terpaku. Firman ditambah dengan perjumpaan sama dengan iman yang sejati. 8 hari kemudian, Yesus sendiri yang datang menghampiri Thomas. Bukan murid-murid lain yang meyakinkannya, tetapi Tuhan hidup. Tuhan yang hidup. Yesus mengundang Thomas untuk melihat, menentu bekas luka-lukanya. Tanpa keraguan, Thomas langsung berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui firman-Nya akan membentuk iman yang sejati. Yang kemudian bahwa kebangkitan, manifestasi kuasa ilahi, kebangkitan Kristus bukan hanya membuktikan bahwa Yesus hidup, tetapi memperlihatkan kuasa Allah yang mengalahkan maut, dosa, dan kuasa kegelapan. Perjumpaan dengan Kristus yang bangkit mengubah Thomas sebelumnya dari ragu menjadi yakin, memiliki keyakinan yang dalam. Ia tidak sekedar percaya Yesus hidup, ia menyembah Dia sebagai Tuhan dan Allah. Yang berikut, Thomas yang penuh dengan misi. Ia yang diutus hasil dari perjumpaan dengan Tuhan, iman sejati yang dibentuk lewat perjumpaan dengan Yesus Kristus dan akan menghasilkan misi hidup. Tradisi gereja awal mengatakan bahwa Thomas kemudian menjadi misionaris ke India dan memberitakan Injil hingga mati syahid. Ia tidak ragu, ia menjadi pemberita kabar sukacita. Ketika Kristus yang bangkit mengubah hati kita, kita pun akan terdorong untuk memberitakan Injilnya. Yang kemudian kebangkitan Kristus mengubah arah hidup kita. Kebangkitan Yesus bukan hanya memberikan kelegaan rohani, tetapi juga memberikan tujuan dan arah hidup kita. Dari kehidupan yang hanya sibuk dengan diri sendiri, menjadi hidup yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya dan melayani sesama. Yang berikut, dari penanya menjadi penyembah, dari peragu menjadi pemberita. Yesus tidak menghargai Thomas karena keraguannya. Sebaliknya, Yesus mendekati Thomas dengan kasih dan memberikan bukti nyata untuk membangkitkan imannya. Dan Thomas pun menjawab dengan penyembahan yang tulus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu kita yang hidup di zaman ini, mereka yang tidak melihat, kita tidak memiliki kesempatan seperti Thomas untuk secara fisik melihat dan menyentuh langsung luka-luka Yesus. Inilah menjadi iman kita dibangun di atas kesaksian para rasul yang dicatat dalam Alkitab dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Yesus menyebut kita sebagai yang berbahagia. Kebahagiaan kita bukan karena kita lebih hebat dari Thomas, tetapi karena iman kita adalah anugerah yang melampaui kebutuhan akan bukti fisik semata.
Iman kita adalah sebuah kepercayaan kepada pribadi Yesus Kristus yang hidup, yang bangkit, yang firman-Nya dapat diandalkan. Berikutnya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sadari bahwa kita hendaknya jujur kepada Tuhan tentang keraguan dan pertanyaan kita. Dia menahan setiap persoalan kita, dan seperti halnya Thomas, akhirnya kita akan mampu mengaku, "Ya Tuhanku dan Allahku," dengan keyakinan penuh tentang siapa Yesus. Setelah Yesus meneguhkan iman Thomas, Yesus menyampaikan kepadanya sekaligus kepada kita semua, "Thomas, karena kamu telah melihat aku, maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20:29. Kata-kata ini menguatkan kita semua yang belum melihat Kristus yang bangkit, namun kita percaya kepadanya. Kemudian dari kisah Thomas ini, yang meragukan Tuhan adalah bahwa relasi dan iman kita kepada Tuhan bukan didasarkan pada pengalaman fisik saja, melainkan pengalaman iman. Bukan berdasarkan apa yang kelihatan, melainkan berdasarkan kesiapan hati kita untuk percaya kepadanya. Walaupun apa yang difirmankannya belum tergenapi. Bukan didasarkan kepada berkat-berkat yang kita terima, melainkan kepada realitas akan sifat Allah yang bukan didasarkan kepada manusiawi kita. Untuk percaya melainkan kepada anugerah yang menghadirkan kepercayaan itu. Yesus tidak pernah mencela karena kita ragu. Sebaiknya Ia hadir untuk mengubah keraguan kita menjadi kepastian. Kepastian bahwa Ia hidup dan tidak pernah mengingkari janjinya. Terkadang kita pun meragukan firman dan kehilangan pengharapan. Yesus sangat memahami situasi hati kita. Dia menghargai kejujuran kita, bahwa kita ragu dan butuh dikuatkan. Dan Tuhan pasti hadir untuk menguatkan iman percaya kita ketika kita mau berjalan di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan membuat kita lebih lagi bagi kemuliaan namanya. Penyebutan terakhir tentang Thomas ada dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 13, di mana ia terdaftar di antara para murid. Tulisan-tulisan di luar kitab dan tradisi Kristen menyatakan bahwa Thomas membawa Injil ke Partia atau India, yang menenangkan banyak jiwa untuk Tuhan di sana. Thomas menjadi martir karena imannya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah percaya dan jangan meragukan kebangkitan Tuhan. Tuhan mampu dan pasti memberikan kepastian bagi kehidupan dan masa depan bagi kita. Karena Yesus hidup dan akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu menjalani setiap langkah kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau telah berfirman kepada kami. Sama seperti hamba-Mu Thomas, kami juga sering mengalami keraguan dalam kehidupan kami ini. Tetapi oleh karena kepastian daripada berkat-Mu, cinta-Mu ya Tuhan, yang sungguh besar dalam kehidupan kami, menjadi kami bersemangat. Ya, Engkau adalah Allah kami dan Tuhan kami. Ya Tuhan, berkati kami dan sertai hadirlah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami yang memberi kekuatan kepada kami untuk kami bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami membawa kehidupan kami ke dalam tangan penguasa-Mu saja. Engkau-lah yang berkuasa yang menyertai kami dan memberikan segala yang baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu saja kami serahkan diri dan kehidupan kami, dan keluarga kami, dan pekerjaan kami, anak-anak kami juga.
Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi, tetaplah semangat dan selalulah bertekun dalam doa. Amin.